Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini, saya akan membahas tuntas mengenai cara penyelesaian soal berikut, yaitu jika log A kuadrat B pangkat 4 sama dengan 16, maka nilai dari log akar pangkat 4 dari A pangkat 3 B pangkat 6 sama dengan titik-titik. Oke, jadi intinya kalau kalian menjumpai soal model seperti ini, kita hanya perlu mengubah ya yang ditanyakan ini menjadi bentuk yang diketahui. Ya, jadi nanti kita otak-atik dulu atau kita sederhanakan dulu bentuk yang diketahui agar nanti kita bisa mengubah dalam bentuk ya ini ya yang ditanyakan ini. Nah, sifat yang digunakan logaritma terkait dengan materi ini adalah sifat berikut. Yang pertama, ketika kalian menjumpai A log B dipangkatkan N, maka ini bisa diubah menjadi N dikalikan A log B. Jadi ini sebetulnya rumus umumnya adalah yang menggunakan pangkat yang kanan per pangkat yang kiri ya. Jadi A itu kan artinya A pangkat 1 ya. Jadi kalau ditulis pangkatnya N ini juga sama N per 1 ya. Jadi ini menggunakan konsep A pangkat M log B pangkat N sama dengan N dibagi M ya, pangkat yang kanan per pangkat yang kiri. Kemudian yang selanjutnya adalah sifat perkalian yang bisa diubah menjadi penjumlahan yang model seperti ini ya. A log B kali C itu bisa diubah menjadi A log B ditambah A log C. Nah, ini sifat kedua kalau di video yang sudah saya bahas di materi sifat-sifat logaritma. Nah, dua sifat ini cukup untuk bisa menyelesaikan soal ini ya, tentu dengan manipulasi aljabar juga. Oke, kita mulai dari yang diketahui dulu ya. Kita sederhanakan. Yang diketahui itu adalah log A kuadrat. Nah, ini kan kalau mau dituliskan detail kali B pangkat 4. Nah, ini ya. Ini kalau mau dituliskan detail seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat bentuknya kan seperti rumus yang kedua ini, yang bawah ya. Berarti bisa dipisah dengan operasi penjumlahan. Berarti ini sama saja log A kuadrat ditambah log B pangkat 4. Nah, ini ya perkalian bisa dipisah dengan operasi penjumlahan. Kemudian kita tahu ketika ada log yang tanpa tertulis basis, itu artinya ada basis 10. Ya, ini kalau mau didetailkan, ini pangkatnya 10 ini, basisnya ini 10. Nah, ini kalau mau dituliskan. Berarti sekarang kita bisa menggunakan sifat yang pertama ini, yaitu ketika kita bertemu dengan bentuk A log B pangkat N, maka N ini bisa ya mudahnya dipindahkan ke depan jadi bentuk perkalian skalar. Jadi mudahnya 2 ini pindah ke depan, 4 ini juga pindah ke depan. Berarti menjadi 2 ya dikalikan 10 log A atau cukup log A saja ditambah 4 kali log B. Nah, ini seperti itu. Nah, ini tadi kan ketemunya 16 ya. Kita sederhanakan bentuk yang kiri, kemudian kita tuliskan nilai yang kanan yaitu 16. Nah, kita ketemu bentuk seperti ini ya. Nah, yang saya garis bawahi. Di sini ada 2, 4, dan 16. Mudahnya, biar simpel, kita bagilah dengan 2. Ya, karena kan unsur 2, 4, 16 semuanya bisa dibagi 2. Agar bentuknya lebih sederhana. Yaitu jadi log A, karena 2-nya habis. 4-nya tinggal 2. 2 log B. Nah, hati-hati, penulisan 2 ini di depan ya. Jadi 2 kali log B maknanya, bukan 2 di atas. Kalau di atas nanti menggantikan basis 10. Jadi tetap basis di sini 10 ya. 2 log B sama dengan 16 bagi 2, 8. Nah,
Jadi dari informasi yang diketahui log A kuadrat B pangkat 4 sama dengan 16, itu sederhanakanlah dulu. Ini lebih mudahnya ya, kalau yang memang sudah paham betul, tidak harus seperti ini juga boleh. Log A ditambah 2 log B sama dengan 8. Nah, ini yang diketahui. Nah, ini informasi yang penting untuk bisa menyelesaikan bentuk log yang ditanyakan ini. Nah, selanjutnya kita ke yang ditanyakan, yaitu kita tulis dulu log akar pangkat 4. Nah, ya. Untuk bentuk akar, saya ingatkan rumus bentuk akar, yaitu ketika kita menjumpai A pangkat M, ya, akar pangkat N dari A pangkat M, itu sama saja yang kanan dibagi yang kiri, M per N. Nah, gitu ya. Jadi pangkat yang di dalam ini kemudian dibagi ya oleh yang di akar. A pangkat M per N. Nah, selanjutnya ini berarti kan bisa kita sederhanakan ya. Kita tulis dulu lah soalnya ya biar lebih mudah. A pangkat 3 B pangkat 6 sama dengan, ya ini bisa kita tulis log. Nah, yang di dalam akar ini kan kalau kita perhatikan pangkat 3 dan pangkat 6 ya. Pangkat 3 dan 6. 3 dan 6 itu kan bisa dibagi dengan 3. Artinya bentuk ini bisa kita ubah jadi seperti ini. Akar pangkat 4 ya. Tadi kan saya menyampaikan 3 dengan 6 bisa dibagi dengan 3. Berarti di sini kita tulis 3-nya di luar kurung. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita bagi pangkatnya masing-masing dengan 3 juga. Berarti 3 dibagi 3 hanya tinggal 1 pangkatnya, atau cukup dituliskan A saja. B pangkat 6, 6 dibagi 3 berarti 2. Nah, ini kan sifat eksponen ya, karena ketika kita menjumpai AB kuadrat dikurung pangkatkan 3, maknanya A dipangkatkan 3, B kuadrat juga dipangkatkan 3. B kuadrat dipangkatkan 3, tentu nilainya B pangkat 6. Jadi kita ubah bentuk ini agar menyerupai rumus bentuk akar yang sudah saya tuliskan tadi. Yaitu sekarang kalau sudah bisa kita ubah, kita gunakan teori yang tadi, yaitu yang kanan dibagi yang kiri. Ya, yang di dalam akar pangkatnya dibagi yang di luar akar. Berarti menjadi 3/4 ini ya. Log. Nah, ini yang di dalam akar adalah AB kuadrat dipangkatkan 3/4. Nah, ini nilainya. Selanjutnya, kita gunakan sifat yang pertama tadi, yaitu ketika ada numerus dipangkatkan, maka mudahnya itu pangkat ini bisa pindah ke depan jadi bentuk perkalian. Berarti 3/4 di sini bisa pindah ke depan jadi bentuk perkalian. Jadi 3/4. Nah, seperti ini. Log AB kuadrat. Nah, di sini ya. Nah, untuk yang log AB kuadrat, biar lebih simpel, saya tuliskan di sini rata-ratanya ya. Log AB kuadrat. Nah, ini sebenarnya setipe dengan yang tadi ini. A pangkat 2, B pangkat 4. Bisa kita ubah jadi log A ditambah log B kuadrat. Karena persis yang tadi ini ya. Ini kan maknanya kalau didetailkan log A kali B kuadrat. Ya, ini seperti yang tadi sudah saya tuliskan persis ya. Berarti bisa diuraikan ke dalam bentuk penjumlahan. Sehingga dengan sifat yang tadi ya, ini kan pangkatnya 2. 2 ini sesuai dengan pangkat nomor 1 bisa pindah ke depan ini duanya ya. Bisa pindah ke depan. Sehingga ini senilai dengan log A ditambah 2 kali log B. Nah, ini ya. Jadi log AB kuadrat ini ya. Nah, ini senilai dengan log A ditambah 2 log B. Padahal kita tahu yang ini tadi. Log A ditambah 2 log B itu nilainya adalah 8. Ini nilainya otomatis ya 8. Kan sama persis ya. Ini dengan yang ini.
Berarti nilai yang ini saya lingkari warna hitam, ini adalah 8. Maknanya berarti hasil akhirnya adalah tinggal kamu kalikan 3/4 dikali 8. Ini bisa dicoret 8 sama 4 ya, masih 2. Tinggal kita kalikan 3 sama 2. Otomatis hasilnya adalah 6. Nah, kurang lebih seperti ini cara penyelesaian dari soal logaritma yang diketahui log A kuadrat B pangkat 4 sama dengan 16. Kemudian ditanyakan yang log akar pangkat 4 dari A pangkat 3 B pangkat 6. Nah, sebelum saya akhiri, ini sudah saya siapkan satu buah latihan soal yang sangat mirip ya dengan contoh yang sudah saya bahas barusan. Jadi, ini ada log X pangkat 4 per Y pangkat 6 sama dengan 8. Ya, ini diketahui. Kemudian kamu ditanyakan nilai dari log akar ya Y pangkat 3 per X kuadrat. Nah, nanti sudah saya siapkan juga kunci jawabannya, yaitu negatif 2. Jadi kalau kamu sudah mempelajari bentuk soal yang tadi sudah saya bahas, kemudian kamu praktekkan cara penyelesaiannya di soal yang ini dan menghasilkan min 2, maka saya yakin kalian sudah betul-betul paham dengan materi ini. Tapi kalau kok hasilnya belum min 2, Kak, mungkin ada yang tidak teliti ya, silahkan dicek kembali videonya, dipastikan lagi bahwa prosedurnya sudah betul, maka harusnya ya ketemunya negatif 2. Oke, seperti itu dulu apa yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.